Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nadhim wasadda min zaghobin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashan mutrafal adami. Iki sik terusne sing wingi terkait dengan bahwa Rasulullah itu adalah man ahya dholam. Wazadda min saghopin ahsya'ahu wa tawa. Itu keberapa itu? Nazum keberapa? Ini ya iki wis. Yang kemarin kan dholam tu sunataman ahya dholam. Nabi itu adalah manusia atau orang yang menghidupkan yang dia sebagai obor dalam waktu kegelapan. Maka yang kita contoh itu sesungguhnya perilaku nabinya. Ya, perilaku nabinya. Yang kemudian perilaku nabi itu diteruskan oleh para sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, terus menerus kemudian pada ulama, pada kiai. Makanya keberadaan ulama kiai itu jadi sangat penting. Karena apa? Karena mereka adalah membawa estafet keberagamaan Islam gitu loh, keberadaan Islam. Nggak bisa kemudian kita langsung jumping atau melompat langsung ke Quran dan hadis. Apalagi hanya Quran tok, nggak menggunakan hadis, itu nggak bisa apa-apa nanti. Misalkan Quran itu memerintahkan sholat. Sholatnya yang seperti apa? Ya, sholatnya seperti apa? Nggak ada. Dalam Al-Quran itu nggak ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu nggak ada. Ya hanya aqimus sholat. Kita tahu jumlah sholat ada 5, itu ya di hadis. Di hadis itu baru ada jumlah sholat. Terus bagaimana cara kita itu ketika kita itu takbiratul ihram, caranya bagaimana? Ya dari kiai kita. Misalkan takbiratul ihram itu kan wajib. Terus caranya takbiratul ihram bagaimana? Ya kita mengikuti guru kita terus sampai guru-guru. Makanya ada hadis yang mengatakan bagaimana cara sholat. Ya solu kama ro'aitumuni usolli. Berarti kan dari Nabi itu ke sahabat terus itu ya. Makanya kadang-kadang ya tinggal ketika sahabat dulu itu melihat Nabi sholat itu waktu sedekap itu seperti apa? Makanya ada berbeda-beda kan orang sedekap itu. Ada yang begini Allahu Akbar gini ada. Karena mungkin melihatnya dari sisi belakang, kan nggak tahu gitu depannya seperti apa. Karena Nabi itu kan selalu ngimami kan. Jadi orang kan nggak tahu. Ada yang seperti ini. Ya itu macam ada yang seperti ini. Ada juga yang saya pernah melihat begini, muter-muter dulu gitu ya. Ada seperti itu. Jadi karena kanan dulu baru kiri gitu ya. Nah kanan dulu sekarang begini. Tapi kebablasan berkali-kali gitu ya. Nah makanya kita beragama itu selalu dari ulama ke ulama. Nah itu baru kita memahamkan tentang sholat. Nah kemudian lahir bagi orang-orang tertentu yang sholat itu maknanya apa sih? Sholat itu maknanya doa. Nah doa itu yang mendoakan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi komunikasi yang paling bagus itulah komunikasi. Ya ketika sholat itu komunikasi manusia dengan Tuhannya. Karena itu bocah-bocah KPI itu ya. KPI itu yang paling bagus itu ya sholat itu terapinya. Jadi ilmu komunikasi apa? Komunikasi dan penyiaran Islam itu ya sholat itu sebetulnya itu loh. Ketika sholat saudara itu komunikasi tertinggi. Ya tinggi. Kalau di sini kan komunikasinya ya cuman ya komunikasi yang sangat sederhana itu ya. Makanya muncul karena ini komunikasi yang paling tinggi adalah sholat, maka orang itu muncul pemahaman bahwa sholat itu bisa diterima oleh Allah itu bukan dengan gerakannya saja itu ya, tapi juga harus dengan penghayatannya. Lah penghayatan sholat itulah yang akhirnya menjadi dalam konteks itu menjadilah yang disebut sebagai ilmu tasawuf gitu loh. Ilmu tasawuf.
Maka ilmu tasawuf itu, ini kali masih banyak yang baru ya. Ini sesungguhnya persoalan apa? Persoalan hati. Persoalan hati. Nah, hati itu ini kita sudah mulai, kemarin kita berbicara masalah macam-macam ya, masalah maksiat, masalah setan, masalah nafsu gitu ya. Nah, sekarang sudah kita mulai masuk pada bagaimana hati itu ditata. Tentu yang membawa ajaran itu siapa sih dalam Islam itu? Siapa membawa ajaran siapa? Kan Kanjeng Nabi. Makanya kalau kita ingin sholat kita itu benar, ya benar, maka kita harus memahami sholatnya Nabi. Kalau kita ingin benar beragama, maka kita harus memahami bagaimana Nabi itu ketika menjalankan agama. Nah, berarti kita apa? Berarti kita komunikasi dengan Nabi, menyambungkan diri kita dengan Nabi. Lah, yang namanya komunikasi, ya hampir samalah dengan komunikasi pakai HP. Kalau misalkan HP kita itu ininya nomornya pakai apa? Ya pakai Telkomsel itu ya. Maka kita harus dekat dengan tower Telkom. Kalau misalkan dengan HP kita nomornya, tapi mahasiswa jarangnya pakai Telkomsel. Banyak XL atau apa itu? Indosat itu ya. Ya harus pakai tower Indosat. Atau kenapa SL agak sulit di sini? Karena towernya itu hampir jarang. Makanya kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah itu, kita harus komunikasi dengan towernya. Siapa towernya? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Lah, Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah towernya di mana letaknya? Ya tentu di Madinah. Berarti kalau kita ingin tower kita, sinyal kita itu bagus, langsung nyaut frekuensinya, maka kita harus di Madinah. Ya paling bagus kan begitu kan. Lah apakah di sini nggak bisa? Sangat bisa. Tapi kan kurang, ya ini kan saya sering nge-lag gitu ya HP saya ini. Jadi TikTok saya itu sering nge-lag. Kenapa? Karena towernya sini itu, towernya Telkom di mana? Jauh ya, di daerah sana loh, utara itu. Neng lor ya? Enggak, sini loh towernya untuk Telkomsel. Enggak Besuki, di sini di kota ada itu ya. Di Radio Jos itu loh, di Radio Jos kan ada itu tower untuk Telkomsel. Atau kalau wifi saya itu wifi-nya kampus disandingkan ke sini masih bisa nyaut kan itu kan. Lah, karena itu kita harus sadar bahwa kita di sini itu jauh dari Nabi. Jadi jauh dari towernya itu loh. Karena itu kita harus sesering mungkin untuk menyamakan sinyal kita. Kita harus cari tempat yang paling bagus untuk bisa komunikasi. Tempat yang paling bagus apa? Yaitu masjid. Kan gitu kan, itu tempat yang paling bagus. Majelis taklim begini ini. Itu ada towernya, ada sinyalnya yang nyambung. Frekuensinya ada. Lah makanya kalau orang-orang itu ingin towernya yang bagus ya umroh di Madinah sana. Jangan umroh di tempat yang lain itu loh. Sekarang kan sudah mulai rame itu, umroh di Yaman itu loh. Ya katanya kalau ke Yaman itu di sebuah tempat itu ada namanya desa apa gitu ya. Itu katanya itu Raudhah min Riyadhil Jannah, taman-taman surga itu ya. Ya nggak bisa, ya tetap di Kanjeng Nabi, wong kita Islam itu yang towernya itu pada Nabi kok. Kanjeng Nabi Muhammad kok. Ya makanya kita berusaha untuk menyambungkan kepada Nabi itu. Ya kalau misalkan HP biar ada sinyal itu pakai apa? Kan pakai pulsa. Ya kan pakai pulsa. Kalau nggak ada pulsa kan nggak bisa nyambung. Lah makanya kita juga sama itu ya, sama. Kita juga ada pulsa, harus pakai pulsa juga. Kalau kita ingin berkomunikasi dengan Nabi yang kemudian tembus ke Allah itu, ya pakai pulsa. Pulsanya apa?
Ya ilmu agama, ilmu. Kita baca Quran itu pulsanya. Kita baca sejarah Nabi, sholawat, itu pulsanya gitu. Mau nggak pernah sholawat kok ingin nyambung dengan Rasulullah. Nggak pernah zikir kepada Allah kok mau nyambung kepada Allah, komunikasi nggak bisa. Mesti bolak-balik ngedrop itu loh. Yo, kenapa nanti ketika kamu nanti mati, kenapa kamu nggak berzikir kepada Allah? Mohon maaf, ngelek malaikat itu ya. Nanti jawabnya akan ngelek. Itu yang kalau sampai yang ditanya sama malaikat, kenapa kamu nggak ingat pada Allah? Kenapa kamu nggak bisa komunikasi dengan Nabi? Ya ngelek. Karena apa? Sinyalnya lemah gitu loh. Kenapa lemah? Karena saya di Indonesia. Karena itu orang yang paling beruntung itu adalah orang yang berada di jauh dari Rasulullah, dari tower itu ya, tapi punya sinyal yang baik. Nah, sinyal yang baik itu apa? Yo ajarannya Rasulullah, cara Nabi beragama seperti apa, cara Nabi hidup seperti apa, itulah yang kita pelajari. Nah, salah satunya adalah Nabi itu adalah yang kemarin adalah ahya'ul dzolam. Nabi itu adalah orang yang seperti pelita dalam kegelapan. Jadi pelita dalam kegelapan itu ya mesti ketoke itu ya. Makanya kita akan menuju ke sana. Meskipun kita nggak ada, misalkan di sana di tengah-tengah sawah ada gelap itu ya, ada lampu. Kita bisa melihat nggak? Kita bisa melihat jika mata kita itu bagus. Kalau mata kita rabun kita nggak bisa melihat, misalkan katarak gitu ya. Maka operasi katarak yang disebut kemarin adalah kita harus tobat dan istighfar. Apa kataraknya itu? Yaitu maksiat. Yang kemudian karena kita bisa melihat Nabi itu dengan hati, maka hatinya yang dibersihkan. Ya, dengan apa? Dengan muhasabah, dengan istighfar dan kemudian tobat. Itulah salah satu bagian terpenting ketika kita ingin bisa berkomunikasi dengan apa? Dengan Rasulullah. Ya, dengan Rasulullah. Rasulullah itu meskipun sudah wafat itu ya, tapi sesungguhnya Rasulullah itu masih hidup. Ya, masih hidup. Cuman yang hidup itu kan jiwanya Rasulullah. Ruhnya Rasulullah masih hidup. Ya, masih hidup. Karena Nabi itu yang masih hidup ada berapa? Yang masih hidup ya. Ada berapa? Yang jelas satu Nabi Idris. Karena dulu waktu ke surga itu kan Nabi Idris itu kan tidak mau kembali kan itu kan. Jadi ditunjukkan neraka, kemudian habis itu nggak mau kembali, kemudian ditunjukkan surga. Kenaan yang swarga nggak gelem mulih. Gue padha karo sampean neng kampus dhisik ora betah, bar ngono temu bojo arek gak tak gelem mulih ngono lho. Nah itu Nabi Idris. Makanya kemudian umatnya Nabi Idris itu akhirnya apa? Setiap hari itu nyawang ke atas nunggu kehadiran nabinya. Disebutlah kaum-kaum sobiin yang oleh orang dulu itu dianggap sebagai penyembah bintang, nyembah bintang. Padahal bukan bintang, dia ndelok nang dhuwur ngene ndi kok nabi ku teko-teko. Ya, jadi Nabi Idris itu sekarang yang meniru itu kan Mbok Sri. Ya kata-kata mampir ngomongnya arep neng pasar, tuku terasi tiba orang bali-bali gitu loh. Ndang Balio Sri tapi mendukur. Ndang Balio gitu ya. Nah, namanya kaum sobiin dan itu ada dalam Al-Qur'an. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasobiuna man amana billahi wal yaumil akhir itu ya, lahum jazaun dan seterusnya alaya. Jadi kaum sobiin itu adalah dulu sisa-sisa umatnya Nabi Idris alaihissalam. Nabi alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Isa. Karena diangkat oleh Allah ke surga gitu ya. Nanti suatu saat akan kembali, itulah pemahaman orang Islam. Itu yang ada kisahnya hilangnya Nabi seperti itu. Nabi Muhammad itu meskipun sudah wafat secara material, tapi
ruhnya beliau masih hidup. Makanya tapi tidak bisa kemudian kita temui dengan raga itu loh, dengan raga. Dengan raga kita enggak. Makanya kalau kita ingin ketemu Kanjeng Nabi ya dengan cara apa? Hati kita yang ketemu hati. Makanya latihlah hati kita dibersihkan biar bisa ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada enggak orang yang seperti itu? Banyak orang yang bisa ketemu seperti itu. Ya, meskipun itu tidak boleh kemudian kalau ketemu baik melalui mimpi maupun melalui setengah mimpi, setengah yai qadha gitu ya, setengah sadar itu ya. Itu syaratnya enggak boleh diceritakan kepada orang lain. Kalau diceritakan itu bohong jadinya. Karena itu kalau ada orang kok cerita saya baru saja ketemu Kanjeng Nabi, itu bohong sebetulnya. Karena apa? Mimpi ketemu Nabi enggak boleh diceritakan. Apalagi kemudian mimpi Kanjeng Nabi untuk dalil itu ya. Itu enggak bisa. Kan enek kuwi sing dalil katanya ketemu Kanjeng Nabi dalam mimpi, kemudian minta hadis, kemudian Nabi katanya ngendika kalau ada orang mati dalam kondisi si enek kopine itu ya, maka dia tidak masuk neraka gitu loh. Nah, itu kan lucu itu ya, lucu. Ya itu ya bohong betul itu ya. Jadi enggak bisa mimpi itu jadikan ini jadi Kanjeng Nabi begini-begini. Tapi dalam mimpi itu ya, mimpi. Ya bener tapi dalam mimpi itu loh. Jadi mimpi itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau argumen terkait sesuatu. Ya, kecuali mimpinya para nabi ya mukjizat. Ya, misalkan mimpinya Nabi Ibrahim yang terkait untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, atau mimpinya Nabi Yusuf. Nah, itu mimpi yang hakiki. Nah, silakan sampean kalau mau, yang paling banter mimpi itu adalah orang tafsirnya. Ya, tafsirnya, karena mimpi itu adalah tanda-tanda. Ya, tanda-tanda. Tanda apa? Tanda orang waras itu loh. Ngono lho. Mergane nek wong cah cilik belum akil itu ya, kan enggak mimpi. Atau wong gendeng itu juga enggak mimpi. Iki ono sing wong TP, mahasiswa TP atau psikologi. Ada ya, coba sampean teliti. Orang gila ODGJ itu mimpi enggak? Atau sampean edan dhewe ngono lho. Ya cal mimpi apa enggak itu ya? Mimpi apa enggak? Edan dhewe. Berarti sampean mimpi itu adalah masih hidup gitu loh. Tapi mimpi itu tidak dijadikan sebagai pedoman. Paling banter kan tafsir. Bahkan Nabi Yusuf saja itu menafsirkan. Yang mimpi jadi kenyataan kan hanya Nabi Ibrahim. Yang lain mimpi kemudian tafsir mimpi. Ada kitabnya, tafsir mimpi. Ya, tafsir Ar-Ra'yu fil Manam. Itu karya Ibnu Sirin, sampean bisa nanti tapi tafsirnya bukan mimpi kemudian dengan dalil, tapi tafsirnya sesungguhnya mau ada apa itu bisa melalui mimpi. Ya, bisa melalui mimpi. Kalau yang mimpi itu hatinya bersih itu ya bisa itu ya, bisa. Misalkan orang istikharah itu bisa melalui mimpi, tapi biasanya istikharah itu adalah ayat Al-Qur'an. Mimpinya ayat Al-Qur'an, mananya apa? Yaitu beda-beda tafsir. Bisa jadi mimpinya sama, ayatnya sama, tapi tafsirnya berbeda, itu banyak. Makanya silakan baca di kitabnya Ibnu Sirin, tafsir mimpi. Wasiat min syagobin. Karena itu Rasulullah itu adalah orang yang paling harus kita teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam diri Rasulullah itu ada semacam dirinya pribadinya. Ya, pribadi Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Contoh yang paling baik. Jadi sampai mencontoh seluruh perilaku Rasulullah. Ya itu semua baik. Tapi kalau selain Rasulullah jangan. Karena perilaku selain Rasulullah itu ada yang kelihatannya baik tapi tidak baik. Ada yang kelihatannya
elek tapi apik tibake. Ada yang seperti itu. Makanya kalau ingin tahu semuanya Rasulullah seperti itu. Bahkan orang-orang tertentu itu kelihatannya jelek itu apik, ada. Tapi itu juga misalkan sampean wong ana wong sing wong gendeng ngono ya, wong gendeng. Itu omongannya wapi. Tapi itu enggak boleh diikuti. Enggak boleh diikuti. Kenapa? Karena mereka itu ngomong seperti itu yang kelantur. Makanya kalau dalam ilmu nahwu itu kan dia termasuk belum ucapannya itu kan belum kalam. Al-kalamu ya mufidun lafdun ya lafdun. Lafdun mufidun. Ya apa? Bil wat'i. Itu kan enggak bil wat'i. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada ininya maka belum kalam. Jadi kalamnya enggak sempurna, makanya jangan diikuti. Nah, maka termasuk dengan guru-guru sampai juga sama, tidak semua apa yang dilakukan oleh guru itu diikuti. Tapi kalau perilakunya belum baik jangan jadi guru gitu loh. Kenapa? Karena akan diikuti oleh santrinya. Makanya sampean kalau cari guru itu ya nanti di taklim kan ada itu ya. Cari guru itu ya tetap harus hati-hati. Cari guru harus hati-hati. Misalkan cari guru itu yang satu yang alim. Waktar apa itu? Ikhtarul ustadz. Jadi memilih guru itu haknya santri, haknya mahasiswa sebetulnya. Cari guru ya yang pinter, yang wiroi macam-macam gitu ya. Karena itu akan berpengaruh juga pada jiwa-jiwa kita. Misalkan sampai ngaji pada orang yang istrinya 2 misalkan. Kira-kira sampean pingin bojo loro apa gak kira-kira ya? Kan ben padha karo kiai ini. Ya ben padha karo kiai ini. Ya makanya apa meneh engko iki enek sing enggak perlu ditiru ya di tetangga kita itu ada yang sedang rame itu kan ada kiai, ada ustadz itu ya. Yang santrinya itu dinodai gitu loh. Enak beritanya ya. Nah, kok juga usah diomongin gitu loh. Tapi itu pelajaran bagi kita sebetulnya. Jadi ojo dadi guru nek urung siap betul-betul meguru ya, mandito. Jangan sampai itu loh, jangan sampai. Nah, Rasulullah itu semua serba sempurna. Makanya dalam konsep misalkan insan kamil itu ya, dalam konteks tasawuf itu, Nabi itu adalah akmal, orang yang paling sempurna. Jadi manusia itu kalau bisa menjadi al-insan al-kamil. Tapi Rasulullah adalah al-insan al-akmal. Manusia yang paling sempurna. Sak sempurnane wong ya makhluk itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu kita berusaha mendekati Rasulullah. Apakah bisa sama? Enggak bisa sama. Enggak bisa sama. Karena itu orang tidak bisa kemudian mengklaim dirinya misalkan sama dengan Rasulullah. Ya punya apa gitu ya. Bahkan ada yang mengklaim dirinya bisa memberi syafaat itu ya. Karena syafaat itu hanya milik Rasulullah. Hanya milik Rasulullah. Umatnya ya tidak ada yang diberi kewenangan oleh Allah untuk memberi syafaat. Hanya Rasulullah yang diberi kewenangan untuk memberi syafaat. Maka kalau ada orang saya bisa memberi syafaat itu ya, maka kalau kamu nggak ikut saya, nggak akan saya kasih syafaat. Ojo percaya itu loh. Ya hal-hal yang seperti itu. Wasyata min sagobin. Yang kedua, Rasulullah itu orang yang paling kuat menahan cobaan. Wasyada lan naleni sapa man ahya mau. Ya Rasulullah itu ya. Naleni. Min sagobin. Saking luweh. Min sagobin saking luweh. Asya'ahu.
asya'ahu ing wetenge man. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling bisa menahan lapar. Yang menahan lapar. Nek sampean bisa nahan lapar mergone gurung teko duwite kirimane itu lho. Enggak bisa menahan lapar tapi gak iso nahan HP-ne itu loh. Jadi duitnya lebih baik dibelikan pulsa daripada dibelikan makanan itu ya. Nah, Rasulullah itu memang tahan lapar, kalau nggak ada apa-apa ya poso. Tapi kalau santri itu biasanya kan mangane satu ceting itu satu apa? Nah, tapi kok gak mangan rong dino, tapi begitu makan langsung banyak itu loh. Itu bukan wasyada min zakopin nanti asya'a itu. Tapi apa? Tapi itu niru ulo gitu loh. Jadi niru ulo. Ulo kan makan sekali tapi kan lama. Nah, sampean itu niru ulo begitu itu. Jadi kalau makan ya secukupnya. Tapi begitu lapar dia kuat nahan. Ya kuat nahan. Wasyata min zakopin asya'ahu watowa dari kata-kata tawaya toyiun itu ya. Itu kelempit melipat. Makanya yang dalam dunia kesepian ada yang namanya ilmu toyiul ardi. Kelempit bumi. Jadi pelaku kene sampai Mekah itu cuma cak jangka. Jadi itu buminya itu dilempit kaya globe itu loh. Jadi melangkah tet itu ya. Jadi nggak jauh. Ada yang seperti itu, bisa nggak? Di Jawa dulu namanya ilmu saipi angin. Ada ya. Melayu gitu ya, Melayu. Nah, sampean latihan bisa nggak? Bisa. Latihan bisa. Pokoknya latihannya yang golek kiri godak yang Melayu cepet iku lho. Atau sekarang banyak orang yang mampu ilmu toyul ardi itu kalau ditagih debt collector itu ya. Melayu cepet itu loh. Melayu terbirit-birit. Watawalang kelempit. Sopoman tatal hijaroti ing dalem ngisore watu. Nang ngisore watu gitu ya. Tatal hijaroti. Kashan ing lempeng. Lempeng iki apa? Lempeng iku apa jenenge? Ngene lho, lempeng iki. Lempeng iku ya weteng lah, weteng. Tapi nek Kanjeng Nabi mosok weteng lho. Bahasa halusnya lempeng. Jika yang enggak Jawa enggak paham ini. Kalau di Sunda apa, Din? Bahasa halusnya perut, Din? Lambut. Kalau sini lempeng. Bukan lempeng ya. Nek lempeng kan nganu apa jenenge? Lempeng. Apa lempeng itu ya. Lempeng. Lempeng itu ya perut. Jadi Rasulullah itu kalau lapar itu ambil batu kemudian diseleh nenggon diganjel nenggon lempenge gini. Ya neng daharane iki, madarane. Neng madarane diganjel nggawe watu. Itu kalau Kanjeng Nabi. Itu sampean diganjel apa? Ganjel bantal. Makanya nek pas wayahe luwe ngono kae, gak gelem kuliah, turu wae. Ya, jadi nek gawe turu ben apa ben ora luwe. Nek Kanjeng Nabi kuwi diganjel. Sampeyan diganjel bantal turu, tapi enggak sare. Ya tetap kegiatan biasa tapi potongnya diganjel watu. Itu Kanjeng Nabi. Mutrofal adami. Mutrofal aromi. Adami apa aromi iki? Nidal karo rada anu iki. Kon tulisan tangan. Adami. Mutrofal adami kang mulya
kulite. Iki semacam pujian lah, ya pujian. Jadi Rasulullah itu seluruh tubuhnya itu mulia semuanya. Seluruh tubuhnya mulia semuanya. Jadi Rasulullah itu wajahnya itu lonjong ora, bunder ya ora. Piye carane nggambarne? Kalau digambar memang. Makanya kalau digambar Rasulullah itu nek sampean bayangne iki makanya nabi yang tidak boleh digambar kan hanya Nabi Muhammad. Nyapa Nabi Muhammad kalau digambar? Karena nabi itu setiap orang yang memandang itu berbeda-beda. Nek sing nyawang wong ganteng, nabi itu ganteng tapi luwih titik. Nek wong sing nyawang iku wong elek, nabi itu luwih ganteng ya titik tok dhuwure. Sek nyawang wong dhuwur kaya sapa kuwi? Sampe jenenge lali aku. Dimas ya. Kan sampean dhuwur. Nabi itu luwih dhuwur. Nek sanyawang wong ndek, nabi itu luwih dhuwur titik. Jadi nabi itu bisa berubah tergantung orang yang memandang. Tergantung orang yang memandang. Itulah Rasulullah. Karena itu Rasulullah itu dicintai oleh para sahabatnya, kemudian ditakuti oleh para musuhnya. Suatu saat musuhnya itu memandang Nabi, memandang Rasulullah, wajah Rasulullah. Itu ya sangar, kaya macan. Ya Asadullah itu ya, makanya disebut Asad, kal Asadi. Nabi kalau melihat musuhnya sudah ketakutan. Karena itu misalkan Nabi itu mencorong apa? Kasyamsi, fauqos syamsi itu ya. Kal komar fauqol komar. Jadi sejuk seperti bulan, tapi fauqol bulan, fauqol komar, di atas rembulan. Itulah Rasulullah seperti itu. Makanya kita tidak menggambarkan. Hanya orang-orang sahabat pada waktu itu hanya menggambarkan Rasulullah itu ya wajahnya tidak lonjong. Lonjong itu apa? Wajah kalau sampean itu ya. Sampean kan anak saya lonjong ini iki. Ya gak kotak. Ya gak bunder itu loh. Dulu kan ada teman saya wajah kan kotak ini. Kan ada ya. Itu jenenge wajah Ka'bah itu loh. Lo aneh ngono kuwi, buli-buli aneh ngono kuwi. Bukan bunder. Ya itulah wajah Rasulullah. Dan berbeda dengan orang Arab kebanyakan, orang Quraisy kebanyakan. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Makanya sesungguhnya kalau kita melihat orang-orang kemudian ngaku cucunya Nabi, dzurriyyah Nabi, tapi wajahnya kok kotak atau wajah lonjong, itu hampir semua secara gestur tubuh gitu ya. Itu tidak nyambung gitu loh, tidak nyambung. Pemene sing wajahnya merengut itu ya. Wong Nabi itu enggak pernah wajah merengut kok. Selama hidup Nabi itu pernah merengut itu ya, sekali. Ya, sekali. Itu aja diingatkan oleh Allah. Makanya muncul surat yang namanya Abasa wa Tawalla. Ya Abasa wa Tawalla. Kon kok merengut napa karo mlengos gitu loh. Gak oleh itu ya. Bahkan Nabi langsung selesai, langsung hilang. Ya, langsung hilang. Dari sisi wajah saja sudah seperti itu. Makanya manusia yang paling baik itu yang menunjukkan wajahnya itu wajah yang tersenyum. Ya, wajah yang tabasam. Ya, tabasam itu wajah tersenyum itu ya. Ojo wajah sing merengut ae. Kaya tanggal tuwek mahasiswa gurung oleh kiriman lho. Transferane carry lho. Ya, mau transfer durung panen. Itu namanya kita merengut itu ya, merengut. Makanya Nabi itu adalah orang manusia yang istilah Jawanya itu mejono. Mejono itu sedang ya. Tinggi sekali tidak, pendek sekali juga tidak. Dan dia kalau duduk itu sama rendah, kalau berdiri sama tinggi. Di atas segalanya. Dan seluruh Nabi itu kulitnya itu gak sama dengan kita. Gak sama. Gak sama dengan kita. Rasulullah itu seperti itu. Dan ada hadis juga yang mengatakan bahwa air kencingnya Rasulullah itu adalah langsung hilang. Jadi diserap oleh bumi.
Lho nek sampean apa meneh sik waktu cilik itu malah dawa-dawanan pipis gitu lho. Wis mambune ora karo-karuan itu ya, ora karo-karuan. Nah, karena itulah yang namanya jasad Rasulullah itu adalah jasad yang paling sempurna. Jadi jasad yang paling sempurna. Semua yang ada pada Rasulullah itu sempurna, baik materinya maupun dalamnya, casingnya maupun ya isi pulsanya paling bagus itu loh. Lah sampean kadang-kadang jasadnya wapi tapi jerone bodol kabeh, rusak kabeh. Duwe HP api-api, iPhone tapi nggak pernah di WA nggak pernah bales itu ya. Di telepon nggak pernah ngangkat. Mergane apa? Gak enek pulsane. Ya gak enek apa? Ya paling banter nanti kan neng dinti neng kampus tok isone. Mergane apa? WiFi gratis. Kenapa WiFi gratis? Karena kita nggak bisa beli pulsa. Lah kalau Rasulullah itu kan WiFi-nya kan 24 jam. Ya, bukan gratis karena dia download sendiri. Jadi Rasulullah itu seperti internet, tapi beliau itu adalah satelitnya. Jadi yo full terus. Ya tinggal kita itu satelit kita itu kita beli pulsa atau tidak. Kemudian kita itu wifi-nya gratis atau wifi kita kita beli sendiri gitu ya. Maksudnya beli sendiri apa sih? Beli sendiri itu ya kita misalkan kita zikir kepada Allah gitu ya. Komunikasi kepada Allah kita bisa langsung. Komunikasi langsung kepada Allah gitu ya. Berarti kan dibenarkan sholatnya, dibenarkan kegiatan sosialnya, kemanusiaan kita dibenarkan. Baru kita punya wifi sendiri. Tapi kalau sholat kita bolong-bolong, puasa kita bolong-bolong gitu ya. Kemudian kita sedekah aja nggak pernah, maka kita sama dengan kita kalau kita komunikasi dengan Allah, ya kita cari wifi yang gratis ke kampus, kemudian baru kita bisa wifi-nan, baru kita bisa internetan. Lah setelah Rasulullah ada nggak yang misalkan orang-orang yang punya downloadan, punya sambungan langsung? Ada. Siapa? Yaitu para syuhada, para solihin, kemudian para ulama yang amilin, para waliullah yang arifin itu ya. Itu punya semua mereka. Karena itu kenapa kita disuruh oleh Allah untuk berdekatan dengan orang-orang yang kepada Allah dekat. Ya, kepada Allah dekat itu kita harus itu ya. Berarti wattabi sabilaman anaba ilallah. Wattabi sabilaman anaba ilallah. Ikutlah kepada sabilaman dalane wong yang anaba ilallah. Jadi yang dia kembali kepada Allah itu bisa langsung. Jadi wattabi itu oke lah kita ngikuti wifi-ne wong-wong kuwi lho. Ya ke kampus itu loh maksudnya. Ke kampus cari wifi lah. Kalau kita cari wifi, ya wattabi man anaba ilallah. Maka dekat dengan ulama, dekat dengan para aulia itu jadi sangat penting. Apakah masih hidup atau sudah meninggal. Itulah yang disebut sebagai tawasul itu loh. Tawasul. Tawasul itu boleh tawasul itu. Sama dengan kita ndompleng nebeng wifi nih itu loh, nebeng wifi nih. Wattabi sabilaman anaba ilallah. Itu kan perintah Allah untuk kita dekat dengan para ulama. Makanya kalau orang Jawa itu tombo ati ono limo. Salah satunya adalah wong kang soleh kumpulono, rondo ayu ya cedek ono gitu loh, ngawur ya. Wes kacau gitu loh. Ya, iki lak calon lanang ngene iki bayangane sing yo-yo ngono ae. Padahal nek wis rabi ya biasa-biasa ae. Wong padha ae kok, ayu karo gayu padha ae. Ngono wis rabi ya padha. Mane sampean gak usah golek wong ayu-ayu. Ya golek sing wong apik. Aja sing ayu ngono lho. Mergane apa? Ayu ku suwe-suwe dadi elek. Mangane golek wong elek kan gak berubah dadi elek. Lho trawis elek kok. Nene wong ayu saiki wayu
engko tuwek-tuwek dadi elek. Sampeyan coba nang TikTok kan enek. Apa jenenge nasib artis zaman artis tahun 70-an jajal saiki. Sampe nyawangi moh itu lho. Nek tahun 70-an wayu-wayu tahun 70 tapi. Nah, sekarang dadi elek-elek. Makane nek golek bojo aja sing ayu-ayu, mergane engko berubah dadi elek. Karuan bojone sing elek, ya kan gak iso berubah dadi elek wong selek kok. Nek elek berubah dadi elek terus dadi apa engko? Ya. Nah, itulah salah satu bagian terpenting bahwa kita itu selalu dekat dengan Rasulullah atau kita mau kembali kepada Allah, inaba ilallah, maka kita harus berdekatan dengan orang-orang yang kembali kepada Allah. Ya, kepada Allah, maka dengan kiai itu jadi sangat penting. Seringlah sowan-sowan kepada kiai. Kalau sampean punya kiai yang sudah meninggal, sering-seringlah saudara itu ya ziarah makamnya. Dan tradisi ziarah sampai sekarang itu karena itu punya murid, terus muridnya berziarah ke kiainya, ke gurunya. Lah sini muridnya punya murid juga, diajak murid-muridnya ziarah ke gurunya terus menerus. Makanya ada tradisi ziarah wali songo neng tanah Jawa iki. Kan ceritanya kan begitu gitu ya. Makanya kalau sampean ingin nanti punya diziarahi oleh banyak orang, sampean harus banyak muridnya. Banyak muridnya itu pingin diziarahi. Tapi kalau sampean ingin dikenang oleh banyak orang, sampean nulis. Ya nulislah sesuatu yang sampean pikirkan, itu nanti sampean akan dikenang oleh banyak orang. Dan selama tulisan itu masih ada gitu loh. Makanya kita baca kitab ini kan semua sudah meninggal semua orangnya. Tapi kan mereka kan mendapatkan hadiah Fatihah dari kita. Mendapatkan doa dari kita. Nah, dari kita itu mendapatkan doanya. Nah, doa yang paling bagus itu adalah doa yang bersumber dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Makanya kalau orang bilang bahwa maca Quran itu kok hadiah bacaannya bisa hadiah pahalanya bisa sampai ke orang yang sudah meninggal. Nah, itu karena kan doa. Yang kita baca itu doa. Semua Al-Qur'an itu doa. Ya, semua Al-Qur'an itu doa. Makanya sering-sering baca Al-Qur'an, kemudian pahalanya baca Al-Qur'an itu dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, terutama orang-orang tua kita, mbah-mbah kita itu kita doakan. Ya, jadi makna waladin solihin yad'ulahu itu yang disebut waladin itu waladin solihin yad'ulahu itu kan siapa lahunya? Orang tua ya. Berarti doa itu kan sampai. Wong itu idza mabta ibnu Adam ingqata amaluhu. Apabila seorang anak cucu Adam, maksudnya manusia meninggal, maka semua amalnya, amal perbuatannya terputus. Tapi pahala perbuatannya kan terus menerus. Satu, ketika hidup amal soleh, maka pahalanya terus menerus. Berarti kan pahala itu kan tetap ada, meskipun dia sudah meninggal. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmunya bermanfaat. Ilmunya bermanfaat itu juga dapat pahala. Jadi ilmu-ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain itu tetap kita dapat pahala. Kalau orang itu tetap menjalankan apa yang jadi ilmunya, yang sudah kita bicarakan itu ya. Yang ketiga waladin solihin yad'ulah, atau punya anak yang mendoakan. Lah anak di sini bukan berarti yang didoakan hanya ayah dan ibu, tapi kakek, nenek, mbah, buyut, canggah, udeg-udeg, ya gantung siwur, ndok bosok. Nah, itu sampai ke atas itu termasuk adalah itu orang tua kita. Ya, sampai ke atas sana sampai orang tua kita. Ya, itu kita doakan semuanya itu ya, kita doakan semuanya. Dan doanya mesti nyampenya karena dijamin oleh tergantung Allah lah yang menerima atau kemudian memberikannya atau tidak. Maka ketika kita berziarah itu tolong jangan minta apa-apa. Tapi kita itu mendoakan yang kita ziarahi. Ojo minta berkah, ayo ngejaluk berkah. Ziarah Wali Songo ben pinter, IP-ne ben 4,5 gitu ya.
Ayo arep ujian iki, arep UAS. Ayo kita ziarah ke makamnya sopo, makamnya Gus Dur. Ben pinter itu ya. Jangan, itu keliru. Ya keliru, ke makamnya Gus Dur, keliru itu kalau kita berdoa kemudian supaya kita jadi pinter itu keliru. Pengin pinter, yo sinau, ojo neng kuburan itu loh. Ya bagaimana kalau sinau di kuburan? Ya boleh-boleh saja. Kalau di pondok-pondok kan begitu itu. Di pondok-pondok itu kalau ingin hafalan cepat itu di makam kiainya. Bukan karena kiainya memberi apa namanya? Ya memberi pelajaran tidak itu ya. Tapi makam kan tempat yang sepi. Gak diganggu karo koncone mergane apa neng kamar pondok ngono kae diganggu koncone. Wis ngapane sing tenanan ben dadi kiai ngono. Sampeyan belajar maca buku ngene wis ngono, maca buku ben dadi presiden itu ya. Jadi makanya nyepi neng makam iku ben apa? Ben tenang, macane tenang. Tapi kira-kira nek sampean maca buku neng makam kira-kira kok ya gak kuat setengah jam. Mura-mura teko ditekani jine lho, teko demite melayu sampean iku. Mura-mura anak poconge itu ya melayu itu loh. Karena itu di tempat-tempat seperti itulah kita bisa bermunajat kepada Allah itu ya, di masjid, iktikaf namanya, atau di mana saja itu biasa, boleh-boleh saja. Yang penting di kuburan jangan sampai meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal. Kalau toh kemudian setelah ziarah kok kemudian ada rezeki, itu bukan karena yang di makamnya, tapi karena Allah memberi rezeki. Karena sampean termasuk orang-orang yang mau mendoakan kepada orang tua, berarti termasuk birrul walidain itu loh. Jadi birrul walidainnya itu loh yang diberi ganjaran itu ya. Jadi orang-orang sugih itu memang syaratnya orang sugih itu satu caranya, yaitu pesugihan yang paling bagus itu adalah orang tua. Itu pesugihan yang paling bagus, jangan minta ke mana tuh ke Gunung Kawi gitu ya. Ya, apa maneh nggon sing juru kuncine Mbah Jito ngendi kuwi, Mbah? Telaga Mburut, Mbah ya. Telaga Mburut itu ya juga enggak boleh gitu loh. Tapi pesugihan yang paling utama itu ada di orang tua, terutama di ibu itu ya. Maka jangan sampai sampean ngelawan ibu itu jangan sampai. Karena ucapannya ibu itu jadi kenyataan. Ucapannya ibu jadi kenyataan. Sampean kok didongani ibu goblok tenanan. Ya disumpah ibu kok melarat, melarat tenanan. Mane mbak-mbak yang besok jadi ibu gitu ya. Jangan sering ojo sampai nyumpai anak, itu enggak boleh. Enggak boleh. Nyumpai anak lo enggak boleh. Ya wong kadang-kadang dongane tok iku mesti dadi kok apa maneh. Ya sing nyumpahi kuwi, nek nyumpahi mesti dadine. Tapi nek bapak sing nyumpahi anak akeh gak dadine. Jadi gak misalkan bapak, awakmu gak manut karo bapak, awakmu apa jenenge kuwi kere ngono ya. Malah kadang-kadang dadi sugih gitu loh. Mane bapak iku mbok ngono nyenani anak ora pengaruh. Tapi nek ibu sing nyenani anak kuwi pengaruh gede. Mane sampean aja wani-wani nang nggon ibu. Nah, cacah biasane sampean wedine karo bapak apa karo ibu? Karo bapak itu loh. Ya, medine karo bapak, padahal bapak iku enggak malati gitu loh. Saya malati ibuke. Saya malati ibuke. Sing dadane apik ya ibuke, sing dadane elek ya ibuke dongane. Karena itu yang disebut sebagai almar'atu imadul bila cagake negara. Cagake manungsa itu ya ning nggon ibu-ibu kuwi. Jadi tengere ning ngono kuwi. Makane Nabi pernah bersabda, seandainya sujud selain Allah itu dibolehkan, maka umatku saya sujud kepada ibunya. Itu loh. Sampai segitu loh Rasulullah itu. Berarti menghormati ibu itu sampai segitunya. Seandainya ya, sujud selain Allah itu diperbolehkan, maka semua umatku saya suruh untuk sujud kepada ibunya. Tapi kan nggak boleh. Jadi ojo melok-melok sujud kayak ngono, jangan itu ya. Menghormati ya sewajarnya, jangan sampai sujud. Ya kalau cium tangan itu kan biasalah itu ya. Dengan ibunya. Karena apa? Surga ada di telapak kaki ibu itu ya. Ya boleh saja mencium tapi jangan sujud itu ya. Dicium saja tapi diangkat kakinya dicium enggak apa-apa. Ya, tapi nanti ada yang marah kalau misalkan sampean kok mencium kaki ibu. Nanti kalau ke atas sedikit itu dimarahi sama bapaknya.
Nyawa mergane ikulah itu surganya Bapak le. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Suratul Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.